اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاته والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلامية. وأرضعت lan nyusuihu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi ayaman mau pirang-pirang dina. Terus ibunya sendiri menyusui Nabi hanya hitungan hari. Suma ardoat mengkonuli nyusui hu ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibah al-Aslamiyatu kan bangsa marga Aslamiyah. Allah tirupani Suwaibah aktakoha kang merdekakno ha ing Suwaibah sapa Abu Lahab bin sapa Abu Lahab. Hina waqt nalikane ngabari sapa Suwaibah hu ing Abalah bin inda miladihi nalikane lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi busyrahu kelawan ngekei berita miladin Nabi. Terus baiknya Abu Lahab secara spontan ketika diberitahu ponakane lahir ini langsung merdekano Suwaibah al-Aslamiyah dengan tujuan ben saged ngrumat Kanjeng Nabi. Jadi kamane pekerjaan yang di Abi Lahabin dihentikan sama sekali, dibebasno kan ngitmai Aminah mergo gadah bayi sing berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ardoathu mongko nyusui sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi. Fa ardoat mongko nyusui sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi ma'abniha semertane putrane Suwaibah rupane Masruhin Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Lawa jauh te Suwaibah di iklan Nabi ku hafiyatun banget sayangi. Wa ardoat lan nyusui sapa Suwaibah qablahu ing sedurunge Kanjeng Nabi. Nyusui Hamzah ing Sayyid Hamzah Allah dirupane Hamzah humida kang den puji fi nusratidini ing dalem nulungi agama Islam apa surahu apa amale Sayyid Hamzah. Terus intine Kanjeng Nabi niku dulur rodoke Hamzah. Jadi Hamzah iku pamane Nabi sekaligus dulur napa rodoke Kanjeng Nabi. Mulane wonten cerita ketika Fathu Mekah, ya ketika Fathu napa Mekah niku putrine Sayyid Hamzah itu tersandra di Mekah. Barang tersandra di Mekah, barang Fathu Mekah marani Kanjeng Nabi. Berarti sakjane putrine Hamzah mek Nabi misanan nggih. Eling-eling putrine Hamzah mek Kanjeng Nabi iku misanan mergo Muhammad bin Abdullah. Putrine Nabi binti putrine Hamzah binti Hamzah. Berarti mek Nabi napa misanan. Sakjane kan sah nikah, mesti misanan niku pun ajnabiyah napa? Ajnabiyah. Tapi ketika beberapa orang usul supaya dinikahi Nabi ngendikan innaha labnatu akhi minar radha'ah napa? Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Dadi nek nganggo status misanan niku halal dinikah, tapi akhirnya putrine Hamzah minangka pernah ponakan mbek Nabi atas nama napa? Radha'ah. Niku mergo padha-padha Hamzah nate disusui sinten Suwaibah. Iki napa wa ardoat qablahu Hamzatal ladzi humida fi nusratid-dini surah. Dadi wardoat lan nyusui sapa Suwaibah qablahu sedurunge Nabi nyusui Hamzata ing Hamzah alladzi kang humida kang den puji fi nusratid-dini ing dalem nulungi agama apa surahu apa tindak lampahe Hamzah. Terus kunane kuno nu biasa ya paman saumur mbek ponakan niku mungkin ya biasane niku paman sangka ibu mbok enom utawa paman ruju. Wong Arab rata-rata garwane kan 4. Nak paman sangka mbok enom kan cek bocah. Paham ya? Kadang sak umur mbek ponakan. Kadang kan misalnya kados putrane Mbah Mun sing saking punya Mas Pian niku kan rujune kadang sami mbek putrane Gus Subak sing bar napa? Berarti paman mbek ponakan sak umur. Ketika itu iskal maksudnya Hamzah pamane Nabi kok periode disusuinya unda-undi mek Kanjeng Nabi itu mungkin paham ya padahal Hamzah napa paman jenenge apa wa ardoat qablahu Hamzatal ladzi humida fi nusratid-dini wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yab'atsu iku kirim sapa Nabi ilaiha maring Suwaibah minal Madinah saking kota Madinah
disilatin kelawan sambung rahim. Mesti sering Nabi memberi hadiah wa kiswatin dan pakaian. Ia kang utawi kiswah biha kelawan Suwaibah hariyatun itu banget pantese. Artinya ketika Nabi pun teng Madinah uripe mapan, ya saurang ngaji ketika Nabi di Madinah uripe mapan segalanya lebih-lebih, ibu sering ngirim paket, ngirim kiriman teng Suwaibah napa Al-Islamiyah sebagai balas jasa pernah jadi ibu rodo atau berstatus ibu napa rodo. Ini apa wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal madinati fi silatin wa kiswatin hiya fiha hariyah. Ila an aurada tumeka yen to tumeka haikalah ing fisik utawa ing badane Suwaibah apa Raidul Manuni. Apa kematian. Sesuai maksud itu mriki apa Raidul Manuni apa kematian. Tumeka ad-doriha ing kuburan wawara lan wis nutupi apa dorihu ing iki haikalah. Terus sampangane Kanjeng Nabi ngirimi hadiah kangge Suwaibah sampai Suwaibah kapundhut. Ya bahasa Balawe napa ila an aurada haikalah Raidul Manuni doriha wawara sampai jasad Suwaibah dikalahkan oleh kematian dan dikuburkan. Nah, tentu nak dikubur sini wawaroh lan nutupi apa dori. Bahasa lainnya kuburan apa abdori napa? Mane teng beberapa makome ulama disebut dori hufulan. Manane pengganti kata kubru fulan. Ya eling-eling di antara bahasa Arab kubrun apa dori. Wawaroh lan nutupi apa dori hu ing haikalah ya karuan. Kila den dawono pengene. Utawi Suwaibah ala dini kaumiha ing atase agamane kaume Suwaibah rupane al-fi'atil jahiliyati yaitu faham atau agama jahiliyah. Sebagian pendapat mengatakan Suwaibah itu sampai mati, sampai kabundut masih beragama al-fi'atil jahiliyah. Tapi wakilalan tindawu napa ngene, wakilalan tindawu napa ngene. Niki napa naibul fa'ile saking jumlah ya napa? Naibul fa'ile saking napa? Jumlah dadi aslamat iku jumlah fi'il fa'il dados naibul fa'ile napa? Kila. Dadi nek maca ngene wakilalan tindawu napa ngene. Aslamat Islam sopo Suwaibah terus karena tadi kalau Suwaibah itu tidak Islam itu artinya apa? Ada bagian dari tubuh Suwaibah yaitu susunya apa? Suwaibah yang mengalir deras ke jasadnya Nabi. Nah, itu nggak boleh dalam perasaan kita, dalam perasaan ahli sunnah wal jamaahnya biar semua yang menjadi fisiknya Nabi itu dari seorang muslimah. Makanya kita ngikuti kaul yang wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Karena apa? Dengan Suwaibah Islam artinya apa? Nabi sebagian tubuhnya Nabi kan coro dohir kan terbentuk dari susunya Suwaibah. Mulane kita ngikuti kaul sing wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Nah kalau sampean tanya, lalu sebelum Nabi jadi Nabi kan belum bisa dikatakan Islam. Lah itu tidak masalah. Berarti masih alal fitrotis salimah, apa? Alal fitrotis salimah. Beberapa orang itu masih mengikuti fitroe Nabi Ibrahim, meskipun belum datang Islam. Lani Abdul Muthalib ada tradisi, apa tawaf, ya, ada tradisi menghitani kanjeng Nabi. Berarti ono baqiyatun min millati apa Ibrahim. Nah, Suwaibah juga gitu, isowae ada baqiyah, sangka tradisi millati apa Ibrahim. Nah setelah Nabi dados Nabi piyambake Islam. Wakila napa aslamat. Nah kita tentu mengikuti kaul sing wakila napa aslamat karena itu secara nurani lebih gampang. Karena kita tidak ingin ada susu min kafirotin dari orang kafir mengalir ke tubuh kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi kita mengikuti kaul sing napa wakila aslamat. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf sapa Ibnu Mandah sapa Ibnu Mandah wa hakalan cerita sapa Ibnu Mandah ing khilaf. Pun titik. Terus nate nyusui Nabi satu ibunya, ya, tapi hanya beberapa hari terus kemudian Suwaibah al-Aslamiyah. Paham ya? Terus yang menyusui ketika Semar Tuat mengkonuli nyusui ing kanjeng Nabi sapa al-Fatatu Canom. Rupanya Halimatus Sa'diyah, Halimah Sa'diyah. Ini yang paling populer, akhirnya yang paling populer Murdi ayat Nabi Halimah Sa'diyah. Sajane niku penyusu ketiga napa? Karena pertama siapa? Ibunya sendiri, terus Suwaibah napa? Al-Aslamiyah, ketiga Halimah Sa'diyah. Wa kana lan ana sapa wa kana qatrata.
Wa kana lan ana apa sa'anu satu fakta. Wa kana ayyisa'nu. Wa kana lan ana apa kelakuan iku ngene iku kotrot ga. Jadi kasus ini kula terangkan nggih. Domir sa'an adalah domir al-mufassar di jumlatin ba'dahu. Jadi wa kana lan ana apa sa'an ayil amrul waqi', kejadiannya begini ku ngene kotrot ga kullu minal qaumi satyaha li faqriha wa apa. Fakta yang terjadi adalah Halimah adalah orang yang menawarkan jasa menyusui, kemudian karena dia fakir ditolak suku-suku Quraisy. Karena kalau penyusui itu fakir kan kurang gizi, kalau kurang gizi susunya kurang baik. Nah itu sehingga Halimah itu menawarkan jasa menyusui di Quraisy itu ditolak. Ini bahwa kana qatrat kullum minal qaumi satyaha bi faqriha wa abah. Wa kana lan ana posaan iku kotrot teman-teman nolak sapa kulun saben-saben suci minal qaumi sanging kaum satyaha ing susuane Halimah di fakriha krana fakire Halimah wa aba lan moh sapa kulun minal qaumi wa aba lan moh sapa kulun minal qaumi ngemoi hu ing satyaha tapi sausé nyusui Kanjeng Nabi fa akhsoba mongko dadi gemah ripah dadi makmur akhsob maknane makmur khosoban maknane apa makmur. Fa'akh soba mongko dadi makmur. Apa aisyuha kehidupane Halimah. Ba'dal mahli sause patekle. Oleh makmur qoblal asyati sedurunge nganti sore. Iku barokah Kanjeng Nabi. Jadi ketika Sayyidah Aminah memutuskan sinten Kanjeng Nabi disusui sinten Halimah As-Sa'diyah pagi menyusui ndak sampai sore hidupnya sudah penuh berkah. Iki apa fa'akh soba aisyuha ba'dal mahli qoblal asyiyah. Mahlin maknane pacekle. Jadi macane mboten mahallin lha apa? Mahlin ini pacekle atau masa-masa sulit. Wa darrolan dadi deres apa sadiyaha. Kalau kata sadiyani terus nonnya dibuang karena mudhof ya, nonnya dibuang karena apa? Mudhof. Wa darrolan dadi napa deres apa sadiyaha, apa susune Halimah. Biduri darin kelawan deres sing tenanan albana ingkang nyusui ingkang Nabi apa alyamin susu sing sisi kanan min huma sanging satyaiha wa albana lan menyusui apa al-akharu susu sing liya akharu ing dulur rondoke Nabi. Terus singkat cerita kira terus teng lagune Habib Sen. Memang orang Arab gak ada tradisi kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi. Ya, tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong napa Quraisy, tapi dalam tubuhnya mengalir susu-susu dari kabilah-kabilah masyarakat biasa sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa. Itu memang tradisi. Bahkan tidak sekedar menyusui, disuruh bawa ke kampungnya apa? Kasus Kanjeng Nabi kan akhirnya hidup di Bani Sa'din, satu kampung terbelakang yang terbelakang. Artinya terbelakang itu jauh dari hadoroh, dari kehidupan kota. Tapi bukan terbelakang moralnya, tentu Nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus. Tapi secara peradaban tidak ada. Hingga akhirnya Nabi nyuwun sewu ya angkon wedhus, ya golek kayu, karena memang dididik dengan standar awam. Ini ku teng keluarga Halimatus Sa'diyah. Jadi paham ini ku pun kata cerita-cerita tentang kerajaan Jawa kan ngoten nggih. Kalau putra mahkota dititipno resi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota yo angon wedhus, golek kayu, macam-macam. Sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam, napa? Orang awam. Nanti kalau jadi raja ngerti kehidupan masyarakat. Sama ndelok film-film kuno kan ngoten nggih, putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang resi, yang resi itu berkehidupan awam, berkehidupan awam, di duwe, kadang harus ipre-ipre, nyari kayu, nyari macam-macam. Nah itu hanya Nabi juga ngalami gitu, makanya Nabi nate angon wedhus. Bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu untuk punya uang harus ngangon wedhus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah As-Sa'diyah. Pone napa jenenge pun ngoten. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah As-Sa'diyah ba'dal huzali to sause kuru wal fakir lan sause fakir dadi iku woniatan dadi wong wedok sing sugih. Termasuk barokah nabine wa saminat lan ujug-ujug dadi lemu. Saminat itu maknane lemu apa asyarifu unta la saya ana ing wae Halimah wasyahu lan pira-pira wedhus.
Jadi semua yang terkait Halimah, cek ontane, cek wedhuse kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari unta-unta sing lemu. Mergo wong Arab iku gizine iku ngombe napa? Susu. Nah nek gene cerita-cerita hijrah, ya cerita-cerita napa? Hijrah ketika Nabi ngetem ya utawa standby teng gene Gua Sur, nggih niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon napa? Unta. Pura-pura angkon unta mulia terlambat karena unta ini yang penyuplai susu sing diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Sama ini sebayang kan di padang pasir gak ada apa-apa, gak ada banyu, gak ada apa. Jadi yang bergawa unta ngalor ngidul itu memang bawa minuman, artinya bawa minuman itu susunya apa? Unta sekaligus makanan. Jadi susunya unta kan selain untuk minuman sekaligus berfungsi apa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh mesti bawa unta wedok, mereka bawa susu akeh. Dan unta itu paling kuat minum. Nah, minum beberapa galon terus enggak minum beberapa hari. Susunya tetap mengalir. Nah, itu jadi kehidupannya wong Arab, namun jadi kehidupannya apa? Wong Arab. Lane wasa minasyarifu latiha wasya. Wanjabalan dadi ilang atau jadi kabuka ya injaba lan jadi ilang atau jadi kabua jadi tersibak anjan dia saking sisine Halimah apa kullu mulimatin apa saben-saben barang sing repot warasiaten lan pira-pira musibah. Jadi gampangane keluarga Halimah As-Sa'diyah sause ngrumat Nabi itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali. Iku bahasa balawe napa wanjaba anjani kira kullu mulimatin warazia ya. Wator roza sa'du ini kan istilah-istilah balaghah. Wator rozalan ngenam, mesti ngenam itu membentuk apa as-sa'du apa kebejanan. Ngenam utawa membentuk burda Aisyah ing kemule kehidupane Halimah. Alhani kang nyaman wa wasalan menghias apa as-sa'du ing Aisyah. Artinya kehidupan Halimah As-Sa'diyah setelah merumat Kanjeng Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut nenggone kehidupan ini sinten Halimah As-Sa'diyah. Iku bahasa Arab napa? Wa tarza sa'du burda aisyhal hani wa wasa. Termasuk hikmah Kanjeng Nabi nate sugeng nate berkehidupan bersama napa Halimah itu teng kitab-kitab diterangkan teng ngene As-Syama'il teng kitab-kitab teng sarah-sarah termasuk kitab Nawawi niku diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian terus tanya sama ibunya Ibu Rodok ya Umi saudara-saudara saya di mana terus dijawab Nabi Halimah semuanya sedang mengembala apa kambing di hutan di belantara ya kira-kira 2 atau 3 kilo terus dawuh Kanjeng Nabi ya Umi ma'an softu saya tidak termasuk orang yang baik yang insaf. Maksudnya insaf itu menyadari kenapa ya waladi ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing sementara saya di rumah tinggal minum apa susunya. Ini ma'an softu saya kurang fair, saya kurang bijak. Terus dari Halimah kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut apa, menggembala kambing karena potensi apa, diculik. Nah, semenjak itu Nabi pun menghentikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak itu Halimah kaget. Karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai apa religi hasbiyallah. Lagi sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut apa menggembala. Nah ikut menggembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'din ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi apa, beberapa batu, beberapa pohon apa, iring salam. Dan itu yang di nasidna terus maro ainal isahanat bisuro illa ilaika wal wamama qad adallat wal mala sallallahu alaika. Terus apa? Sampai nak cari saya tiba waddobu wal ghazalah yasyadani lakabir risalah. Terus ketika ketemu hewan dob, ketemu kidang, ketemu beberapa hewan, semuanya berhenti. Asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah.
Terus ini pelajaran bagi kita bahwa ta'arifan. Makanya cerita-cerita Koso dulu itu bagus. Baik film Cina maupun film Indonesia kan ada gambarannya kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam. Resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam. Artinya kalau untuk tadi apa masak ada boleh kayu macam-macam. Nah, itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena mengalami seperti ini. Nah, suku Quraisy itu suku yang sangat-sangat luar biasa. Termasuk didik anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih badawah, masih apa ya? Tadi masih orisinil apa? Masih orisinil. Termasuk Kanjeng Nabi piyambak bukan sekedar disusui Halimah, memang terus dititipkan di komunitas Kalimatus Sa'diyah. Memang benar-benar hidup di kampung, tidak di suku apa? Quraisy. Paham ya, Mas? Jadi jelas ya terus benar-benar Nabi berkehidupan ala mereka sehingga roh rasanya kangelane yang wedhus macam-macam. Pun kula terusne. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yasiddu lan ana sapa nabi yasiddu. Iku berkembang sapa nabi fil yaumi ing dalam sedina sabab sobi kaya perkembangane cilik fisari ing dalam sawulan. Ki ana yaten kelan pertolongan robbani yaten kang basa kepangeranan. Fakoma mongko jumeneng sapa nabi ala kodame ing atase gamaan lorone nabi. Ya ala kodame ini ya nune dijuang mergo napa mudhaf teng kodame iki. Dadi nabi iso ngadeg fi salasin. Umumnya orang itu kan iso mlaku misalnya umur 9 bulan. Nabi cukup 3 bulan. Wa masa fi khamsin ya. Kalau tadi umumnya iso mlaku kan berapa? Mboten mlaku. Tahun paling cepat 9 bulan. Wa masa fi khamsin nabi iso tindak fi khamsin wa qawiyat fi tis'in. Jadi kamane Nabi mulai andan-andan iso berdiri 3 bulan ya. Terus kuat tenan saged mlaku fi tis'in minas syuhur. Umumnya bayi kan jalan setahun, Nabi cukup dinten 9 bulan. Di fasihin nutki kelawan wis fase ngendikane kuwahu tur sampai kuwan nutki. Jadi Nabi boten nate belo. Dari mulai cilik pun boten belo. Memang ya wis aja itu jenenge bi fasihin nutki kuat. Wasak kolan bedel utawa buka sapa al malakani malaikat loro sadruhu ing dadane Nabi asyarif kang mulya. Ladaiha ana ing ngarepe Halimah. Jadi Halimah sempat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat 2 orang sing bedel dadane Kanjeng Nabi membuka dadanya Nabi. Iku Halimah ngerti, perso dilihat dari jauh tapi orang Jawa iku orang Jawa teleleten. Maksudnya menghalangi serai wong 2 orang itu sangat ganteng, ada nurnya, sehingga Halimah mendelok dan beliau nganggep iku kematiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani min sanging Nabi ala kotan ing segumpal jamawiyatan kang basa getih. Wa azala lan ngilangi sapa al malakani min sanging Nabi ngilangi khasbe setoni ing jatah anane setan. Jadi senajan to Kanjeng Nabi orang pilihan, desain tubuhnya secara lahir seorang lagi bukan secara hakikat ya, seorang lagi ya. Nabi orang yang sempurna, semua tubuhnya nur ya, semua tubuhnya. Tapi biaya Nabi itu seorang manusia, maka secara lahir diberi desain yang di situ seakan-akan ada bentuk hadus syaitan. Nah, hadus syaitan itu diambil oleh 2 malaikat. Ya, tapi itu saya ulang lagi itu secara zahir, hakikatnya itu tidak ada. Tapi karena Nabi seorang manusia tetap didesain seakan-akan ada hadus syaitan. Nah, itu menjadi diterangkan seperti wasaqqal malakani sadrahu syarif ladaya wa akhraja minhu alaqatan damawiyah wa azala minhu hadus syaitan. Wa azala lan ngilangi sapa al malakani min sangking Nabi hadza syaitan ing bagian jatah setan. Wa bisal silan kelawan salju go salah ngebisi sapa malakani ku ing Kanjeng Nabi. Jadi niki kedah kita iman senajan to orang boleh punya sudut pandang yang beda ya, punya sudut pandang yang beda. Mana kalau bola-balik matur ya nak simput duror itu kelebihannya ning iskun itu bronto. Sayyid Ali Al-Habsyi itu enggak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika 2 malaikat membedah dadane Nabi itu murni menambahkan hikmah. Tidak boleh ada cerita bahwa di situ 2 malaikat mengambil hadis setan. Karena Nabi enggak pernah didesain punya hadis setan. Ucara pikirannya Sayyid Ali Al-Habsyi.
Jadi wa ma akhraja minhu apa satrusé. Jadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Habsyi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'din atau di Halimati Sa'diyah itu murni mau menambahkan hikmatan keimanan, tidak mengambil hadis setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Tapi kita hormat sama Habib Ali Al-Habsyi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi Imam berjanji juga Sayyid ya putunya Kanjeng Nabi. Sayyid Ar-Berjanji ya Sayyid putunya Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim di beberapa hadis memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi ya, bukan hakikat ya, diistilahkan seperti itu bahwa Nabi ya punya hadis setan. Tapi saya ulang lagi diistilahkan seperti itu. Beda loh ya, itu bukan hakikat apa? Diistilahkan seperti itu. Ya karena Nabi kan tetap manusia. Nisbatnya misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya ya tetap mandi junub. Meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan nggak perlu mandi karena sudah suci. Ketika beliau wafat ya secara prosedur syariat ya dimandikan. Nggak bisa karena Nabi suci itu nggak perlu dimandikan. Nah kalau melihat ini Said berjanji terus beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan zahirus syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon ya, jadi ngikuti Habib Ali legowo itu enggak masalah. Semua itu ya madhah ngelem Kanjeng nanti ngikuti berjanji ya enggak masalah. Nah sing repot kowe ora paham kabeh. Kok bengok maca, semacane grutal gratul gak paham. Bariku terus mayoran. Mulutan ngono semacane grutal gradul gak paham mulai go berkat untuk loro. Muga-muga disepuro pangeran lho. Lah mocone grutal gradul ora paham. Karena mulai go berkat loro. Mubale ke mulai untuk sang. Ngono yo urip alhamdulillah. Dan itu ada perdebatan panjang. Nah, cara Habib Ali Al-Habsyi sing aran Sintu Dura. Nabi itu tidak pernah didesain ada alakotan damawiyah sehingga nggak perlu ada proses mengeluarkan hadas setan. Jadi dioperasi yang murni menambahkan nuron wa hikmatan. Itu juga sah, napa? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron dari awal desainnya adalah nur. Tapi Sayyid berjanji juga beliau cucu Nabi juga sah. Mergi, napa? Cara berpikir beliau piye-piye meskipun Nabi sempurna itu didesain umumnya wong. Napa? Didesain umumnya wong. Jadi secara lahir ya ono apa alakotan damawiyah terus diambil. Dan itu sesuai riwayat-riwayat hadis memang teks-teks hadis seperti itu. Paham ya? Mengenai temriki di Islam apa? Wa akhraja minhu alakotan damawiyah wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wa salam ya. Terus kalau apa saya berjanji memang semua ulama ya, meyakini saya tentang tulisan-tulisan dia saja. Tapi yang jelas niku yang penting ditulis ahlul ilmi ya, yang penting ditulis ahlul ilmi. Nah, sing nulis ahlul ilmi itu iman. Terus sampai membayang Nabi kaya umumnya wong terus kelakuannya kaya umumnya wong buatan ngarah. Umumnya wong itu desain, hanya desain tubuh. Nah, perilakunya spesial, semua fisiknya ya. Bisa, misalnya umumnya wong maksudnya ya punya wajah, punya dua mata, punya. Tapi coba ngurus Nabi ala kok kowe ora mungkin. Berarti kalau umumnya wong agak pati ganteng nih buat itu tetap spesial apa? Muhammadun basarun rakal basar. Makanya ya sudah seperti itu. Ya paham ya. Jadi nak cara Habib Ali Al-Habsyi tentang Sintu Dura dan itu sah mendikan ya. Dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadis syaitan karena itu tidak ada pada tubuh Kanjeng. Jadi nak cara pikiran Imam berjanji secara lahir, saya ulang lagi bukan secara hakikat, no? Secara lahir karena Nabi ditakdir seorang manusia tetap cara zahir ada hadis syaitan. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri ya kecelok junub maka beliau harus mandi. Ketika wafat ya kecelok wajib dimandikan meskipun sudah suci. Tapi itu kabeh ijro'an li zahiril ahkam. Paham ya? Ijro'an li zahiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya? Paham ya? Jadi gamane kok umpama kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna zahirus syariah. Tapi kita sendiri juga yakin beliau nur sing la yahtaju ilal husli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita mandikan. Nah, jadi itu pikiran di sini Imam apa? Berjanji. Makanya beliau tetap menghentikan apa? Wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wa salam.
Wa mala'ahu niki tasniah nggih, makanya dikasih alif panjang. Wa mala'a, paham ya dikasih alif apa? Panjang. Wa mala'a lan ngebai sapa al malakani. Ya wa mala'a lan ngebai sapa malakani ing nabi dikebai hikmatan ing hikmah wa ma'aniya nggih niki fathah ketok mergo apa akhful harokat hikmatan ing hikmah wa ma'aniya lan pira-pira maknawi imaniyatan kamu so iman. Kemudian hati itu diisi hikmah dan makna-makna keimanan. Jadi Kanjeng Nabi itu didesain sedemikian detail sehingga hati ini mau penuh dengan iman. Summa khoto mongko dijahit sapa al malakani. Ini maknane khoto jahit nam. Khoto yaki itu khaiton. Mulane bola itu bahasa Arab khaitun mergo alat jahit. Khoto niku berhubung tasniyah nama khoto mongko jahit sapa al malakani ing Nabi. Sausé gadane disuwek dijahit. Iki kan nunjukno nak Allah niku ijra iku menurut hukum zahir. Sakjane malaikat kan bedele yo tetep nganggo peso. Barang ingin pulih ya dijahit. Sakjane kudratullah tanpa itu kan bisa. Karena Allah ingin bahwa seorang nabi pun diperlakukan sebagai umumnya orang. Kalau buka ya pakai peso. Kalau mau iltiam mau sambung lagi ya dijahit. Ora terus diusap walaupun payapun dukun-dukun iki mboten. Paham ya? Tapi kabeh ku koyo apa al-a'rad al-basariyah kayak desain umum, napa kayak desain umum ya dijahit. Wa bi khatamin nubuwati lan kelawan stempel kenabian khatama nyetempel sapa al-malakani hu ing Kanjeng Nabi. Jadi walhasil baru saat itu nak cara kitab niki saat itu juga baru Nabi disestempel nanti alamat khatamin nubuwah. Tapi jelas ya niki masih kecil ketika hidup di Halimatis Sa'diyah. Jadi kila Nabi dibedel 2 kali, wakila 3, ada khilafnya ulama. Yang kedua ya sudah besar ketika mau dimi'rajkan apa? Mau dimi'rajkan. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ing Nabi. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ing Nabi farajaha. Mongko ngunjoni sapa Nabi, ngungguli sapa Nabi di alfin kelawan 1000 min ummati sang umat Nabi al ummatul khairiyah yaiku umat sing apik. Jadi gambarnya kebaikannya Nabi diukur dengan ribuan umatnya yang baik, tentu masih unggul dengan kebaikannya Kanjeng Nabi. Jadi satu Rasulullah itu dibanding ribuan umatnya yang baik, tentu masih rojaha, kebaikannya Kanjeng Nabi. Jadi farojaha bi alfin min ummatihil ummatil khairiyah. Ya tentu dibanding umat yang baik. Nah wong elek kan gak ono nilainya, napa mboten enten nilainya. Wana sa'alan tumbuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausofi ing atase sempurnane sifat min halisi baru mulai cilik Nabi. Dadi Nabi mulai cilik iku wis sempurna. Dadi ora tau nyolong, ora tau macam-macam. Dadi ora tau terus Nabi terus kurang ganteng terus. Wong Nabi mulai cilik yo ganteng prilakune yo ganteng fisike. Iki jenenge apa? Ala akmalil ausofi min halisi baru mulai kecil sudah wajah yang ganteng, perilakunya yang ganteng. Sumarodat, boleh kumpul cerita kita. Sumarodat mengkondisi balik nasopo Halimah, hui engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ila umihi maring ibune si Kanjeng Nabi. Sausai ketok dewasa, ketok perilakunya sudah kayak umumnya orang, yaitu bertanggung jawab terhadap proses-proses sosial, termasuk melok angon dulur-dulur rodok. Dari itu dibalik, no. Jadi itu hebatnya suku Quraisy. Kalau cara anak ngono ini kalau setuju. Artinya cara saiki jek ana wong duwe sing alim terus uripe ku ngarit angon. Kalau gelem ditepanak. Mari rata-rata ora pinter ya kok. Kadang malah luwih kedonyan timbang wong kutok. Amen nggoni sapine wis. Sapi ruwae kawin lagi anak kawekno. Penang anak ribet apa TV anak ya apa? Ribet. Jadi penting, setiap anak yang ngomong sing original. Tapi lagi ngomong desa luwih betul. Jadi sangat. Jadi malah ribet. Nah di sini, cara kula setuju adat suku Quraisy. Bayangno, misalnya sampean anak tokoh urip ning Quraisy, tahu-tahu semua orang menghormati, semua orang muja-muja. Kan anak ini tidak punya kearifan. Tidak gitu ngomong desa, terus kehidupan normal, angon wedhus, kepengen masak ya boleh kayu, kepengen itu kan melahirkan apa? Kearifan. Itu yang dilakukan suku Quraisy. Sehingga Nabi yo ngalami kehidupan normal. Mulane orang Jawa itu roh susahe wong cilik napa? Roh susahe wong cilik. Kowe ora usah niru ngono kowe wong cilik asli, ora usah
Rasa dititipno wis asli wong cilik. Ono nang kaya kula kepen dititipno melarat iki melarat. Rasa dititipno aneh-aneh. Wis asli no. Sumarodat sallallahu alaihi wasallam ila ummi wa ya utai Halimah bi iklan kanjeng Nabi wiru sakhiyatin ora legowo. Ora lomo manar legowo. Jadi wayahe mengembalikan ke ibunya tapi dengan perasaan berat hati. Jadi kamane kontraknya wis selesai. Tentu karena Halimah wis cocok mek kanjeng Nabi diredaksekno bi wa ya bi wiru sakhiyah. Halimah tidak legowo. Kalau jawabannya kadung cocok, wis dianggap anake dhewe jebule harus kembali. Mulane diredaksekno wae wariya bihi ghairu sakhiyah wa ya Aminah bi lawan Nabi dirabti ila ummi dikembalikan ke ibunya ghairu sakhiyatin ora legowo. Hadaran krana wedi min ayyi soba ing yen toden untuk musibah sapa Nabi di musabin lan musibah hadisin kang anyar paksa kang kuwatir sapa Halimah hu ing Kanjeng Nabi. Jadi sausé ana peristiwa Nabi dibedal ning ngarepe, Halimah kan nyuwun sewu kan mboten Nabi, mboten tiyang samawi, kan yo kaget. Engko nang ngono meneh, ana ngalami ngono kok mati tenan aku sing tanggung jawab. Jadi bar peristiwa iku terus dibalekno Kanjeng Nabi. Paham ya mergo apa? Engko nang ngono tenan, mati tenan, saiki kan aku tanggung jawab. Iki dinapa hadaron min ayyi soba bimusabin hadisin taksa. Jadi kamane bar peristiwa Halimah menyaksikan sendiri Nabi dibedel terus akhirnya kan trauma cara Jawa napa trauma iki sak balekno wae engko nak ngono lah terus pun tenan piye lha iku jenenge apa hadaron min ayyi soba bimusabin hadisin taksa. Oh dadi tak bantu ben nak muludan ora bengak tak bantu maknane dadi nak maca rontok nangis kok wong paham mangkel wong semacane grotal kae mulai ndok apa berkat loro baleke entuk sangu bar wah cerita padha ora paham wis kok masuk Haji Nabi masuk piye ora paham so kae masuk wa maulid berkah untuk loro ya berkah tapi ora paham blas sembrono ya tapi ora apa-apa nggih rame-rame Islam no. Kula bagian wong alim bagian nerangno muga barokah. Sing jelas bener kula lah maksudnya yo paham sithik nek maksud bentong napa? Kenapa di rumah Halimah Sa'diyah filosofinya begini dan lumayan Pak. Terus luwih simpati napa Kanjeng Nabi tambah simpati. Betapa suku Quraisy itu suku yang sangat bijak. Itu tadi beliau itu orang yang sangat rofahiyah, gemah riba, loginawi. Tapi khawatir itu merenggut kearifan anak cucunya. Sehingga untuk tetap arif, dititip-titipkan di kampung yang masih sosialnya bagus. Jadi cerita-cerita itu artinya kalau ada di Cina, di Jawa, kalau putra mahkota di titik Norsi, kemudian berkehidupan ala orang awam, itu tetap kalah dulu dengan kearifan suku Quraisy. Suku Quraisy jauh sebelum itu sudah melakukan itu, paham ya? Yaitu titip anak ini. Nggak lah umpama ya, orang duwe so angon suapi, so mau coba help, soalnya rata tuh, titip benar. Paling tak sampean tak titip, akan kemat sapi ini. Aku rata-rata saya ini serai so ngaji, mau sapi ini orang wae kawin apa dikawin. Kuawek no lanangan sapi rawono tundano mantri sementing nak. Emang cari titip anak ya ribet toh. Muhadzab kok moco judule ora kok. Ya tapi soaya ngono zaman apa ben ngono umat Kanjeng Nabi muga slamet kabeh. Wa wafadat alaihi Halimah fi ayami Khadijah as-sayyidatul wadiyah. Jadi Halimah itu ternyata nganti sepuh. Terus ngantos Nabi nikah kalian Khadijah itu Halimah jek sugeng. Jadi Nabi nikah Khadijah kan umur 20, gitu? Umur 25. Itu beberapa kali Halimah cara saiki miliki anak rodoe ke Khadijah. Jadi kamane Khadijah itu kayak mantune Halimah, napa? Saya ulang lagi ya, Nabi ketika nikah dengan Khadijah itu beberapa kali Halimah main ke Khadijah. Berarti miliki mantu, miliki anak napa? Rodo. Paham ya? Wawa padatlan ngirimi atau datang wafdu ini maknanya delegasi rawuh itu rawuh maknanya darahnya wufudur rahman apa delegasi wufud itu maknanya delegasi wawa padatlan rawuh alaihi ngatasi Nabi sopa Halimah
fi ayami Khadijah ing dalem hari-hari Nabi wis entuk garwa Khadijah as-sayyidah rupane tuan wedok al-wadiyah kang banget ayune. Jadi Khadijah lha apa? As-sayyidatil wadiyah napa as-sayyidatil wadiyah. Fahabaha mongko mulyakno sapa Nabi, mulyakno dengan pemberian yang banyak itu wong Arab nak derene apa? Habaha. Ya, jadi kalau akta itu hanya memberi, tapi kalau haba memberi yang luar biasa. Makanya benar istilah Habib Ali itu haitsu apa ishabana biwujudil Mustafa Hadi Muhammad. Terus kita ini orang yang luar biasa dari Habib Ali Al-Habsyi. Karena apa? Ishabana diwujudi karena Allah memberi pemberian yang luar biasa, yaitu kita diberi adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Ali tidak bahasakan aktona tapi apa? Hada itu pemberian yang luar biasa. Makanya di Simtud Durot tidak disilakan akto tapi apa? Hada. Itu kita yang ngerti balaghah itu beda sekali akto dengan hada. Sing ra roh malah enak. Boleh kamus ya, no? Akto ngekei, hada yang ngekei, padha wae cuma. Repot tidak goblok men, no? Oh, cara apa? Sendoram ben ngono. Fahabaha mongko maringi sapa nabi itu tadi pemberian yang banyak. Wong Arab nak muni apa? Haba. Fahaba mongko maringi sapa nabi ing Halimah min hibahi sanging peparinge nabi lan al-wafiri kang sempur no hibah lan peparingane nabi. Jadi nak Halimah rawuh ning Khadijah ketika itu Rasulullah menjadi garwane napa? Khadijah itu memberi pemberian itu luar biasa banyaknya. Mergo hormat piye-piye Halimah itu ibu rodok napa ibu rodok. Wa qadimat ana wa sapa Halimah ali ngatasi Nabi ya Hunain ing dalem peristiwa Hunain. Faqama mongko jumeneng sapa Nabi ilaiha maring Halimah. Wa qadat nang ngalap Nabi apa al-akhiyatu ngrasa nyaman. Ketika Nabi iku bagi ghanimah Hunain, Halimah datang dari jauh, Nabi terus saiki lari mapak. Faqama ilaiha. Saking apike akhlake Kanjeng Nabi melayu mapak. Wa qadatul araqiyah Nabi merasa nyaman karena piye-piye di tubuhnya Nabi ada labanya siapa Halimah. Sebab satu. Ini kan di peristiwa Hunain itu di tempat terbuka, bukan teng rumah, teng tempat apa? Terbuka. Mulane wabah satu lan gelar sapa Nabi, gelar lah krana arek Halimah min ridai saking serbane Nabi as-syarif yang terhormat. Jadi karena di tempat terbuka, Nabi saking hormate ning Halimah serbane digelar nggo duduk sinten Halimah. Karena tadi saya ulang lagi itu di tempat terbuka. Sampai napa? Digelar napa serban yang duduk Halimah. Betapa Nabi hormate neng ibu napa Rodo. Apalagi andekan ada ibunya sendiri. Ibu siapa wabah atau laha min rida isyari. Jadi oleh kadang serban dimulunggu tapi dalam konteks kehormatan apa? Dalam konteks kehormatan. Ya jelas ya wabah atau laha min rida isyari bisa atau birih kelawan gelar sinkrono api ane Nabi wanata. Jadi kami wanada lan nambahi nada ini nadian ini suatu yang nyaman. Walhasil Nabi gelar itu dengan suasana sangat baik dan sangat nyaman. Akhirnya Halimah dia kerja duduk di ridanya Nabi. Padahal rida itu kan suatu yang mulia karena serban yang biasa diagem Nabi. Iku mau terima digelar diposisikan kloso atau karpet dan Halimah sakit pina karena di tempat terbuka tidak ada kursi, tidak ada apa. Intinya kabeh ini nunjukno wa innaka ala khuluqin azim. Nah, sekarang pertanyaannya masalah Islamnya Halimah. Wa sahihu taqaul sing sahih ngene, anna sak temene Halimah yo aslamat Islam sapa Halimah. Ya kayak tadi. Ibu Nabi abae Nabi kudu mbok yakini Islam. Bae Nabi buyute mergo Nabi ku nur, gak mungkin lewat sangka rahim-rahim sing najis dengan kekafiran. Begitu juga Halimah piye-piye ana labane sing dadi fisike Kanjeng Nabi. Suwaibah ya ana labane sing wis dadi fisike Kanjeng Nabi. Maka kita semua harus berkeyakinan semua itu Islam. Mulane wasahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Annaha sak temene wau sinten Halimah nggih iku aslamat Islam sapa Halimah ma'a zawjiha sertane garwane Halimah wal banina lan anak-anake Halimah wa dzurriyyah lan anak turune Halimah. Jadi Halimah ya Islam, garwane ya Islam, anak putune ya Islam. Kabeh iku barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi logikanya tadi wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Jadi jelas ya, abai Nabi, ibuke Nabi, bae Nabi sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam kabeh muslim, kabeh mukmin.
Begitu juga orang-orang yang sekarang sebagian dirinya bagian dari Nabi. Terus cara dohir piye-piye tubuh Nabi ada laban dari Suwaibah, ada laban dari Halimah. Maka semua ini harus kita yakini kabeh iku Islam. Iku wasahihu anna aslamat ma'a zawjiya wal banina wa dzurriyyah. Waqat adalan teman-teman ngitung huma ing Halimah lan zawjiya, huma ing Halimah lan zawjiya fi sahabat ing dalam daftar sahabat sapa jamun sapa sekelompok min siqati ruwati saking biro-biro rawi sing nek dipercaya. Artinya kalau Halimah itu Islam ketika Hunain berarti kan sausé Nabi jadi nabi. Kalau beliau Islam setelah Nabi jadi nabi tentu statusnya sahabat. Iku sini apa waqat ada huma fi sahabati jam'un min siqati ruwati.